mencapai target akademik, serta berusaha mencapai keunggulan dalam kompetisi positif dengan dirinya sendiri maupun orang lain. Mereka bisa memiliki rasa percaya diri tinggi, perencanaan belajar teratur, serta kecenderungan untuk mencari tantangan baru yang dapat meningkatkan prestasi mereka. Selain itu, motivasi berprestasi juga berkaitan erat dengan bagaimana siswa mengolah risiko. Mereka yang memiliki dorongan prestasi tinggi lebih memilih tugas-tugas yang tidak terlalu mudah maupun terlalu sulit, karena mereka ingin mengukur kemampuan dirinya secara realistis sambil tetap mencapai hasil optimal. Yang ketiga, ada motivasi sosial. Motivasi sosial adalah dorongan belajar yang berasal dari keinginan individu untuk diterima oleh kelompok, menjadi hubungan positif dengan teman sebaya, atau mendapatkan penghargaan sosial dari lingkungan sosialnya. Siswa dengan motivasi sosial tinggi cenderung menunjukkan keterlibatan aktif dalam aktivitas kelompok, karena mereka merasa belajar sebagai sarana untuk memperkuat hubungan interpersonal. Dalam banyak kasus, motivasi sosial dapat membuat siswa lebih semangat belajar ketika belajar dalam tim atau ketika mereka merasa bahwa keberhasilan akademik akan meningkatkan penerimaan sosial mereka di kalangan teman. Motivasi ini dapat berdampak positif, terutama ketika teman sebaya memberikan dukungan akademik atau menciptakan suasana belajar yang kooperatif secara sehat. Namun, motivasi sosial juga dapat membawa dampak negatif jika kelompok sosial memberikan pengaruh buruk, seperti meremehkan tugas sekolah, mendorong perilaku atau tidak disiplin, atau menunjukkan sikap anti belajar. Dalam situasi seperti ini, siswa dapat kehilangan motivasi akademik serta tekanan kelompok yang lebih kuat daripada dorongan internal mereka sendiri. Yang keempat, motivasi akademik. Motivasi akademik adalah dorongan belajar yang bersifat khusus berkaitan dengan tujuan akademik jangka pendek maupun jangka panjang, seperti ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi tertentu, memperoleh beasiswa, atau meraih prestasi akademik tertentu. Siswa dengan motivasi akademik tinggi biasanya memiliki tujuan yang jelas dan terencana, sehingga mereka dapat mengarahkan perilaku belajar secara lebih efektif dan terstruktur. Motivasi akademik sering berkaitan dengan aspirasi pendidikan, dorongan keluarga, serta persepsi siswa mengenai pentingnya pendidikan untuk masa depan mereka. Ketika siswa merasa bahwa pendidikan adalah jalan maju karir yang diinginkan, maka motivasi akademik akan semakin kuat dan mendorong mereka untuk belajar lebih sungguh-sungguh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Hidayatul. Selanjutnya, materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi akan dijelaskan oleh Bang Fakri. Kepada Bang Fakri, dipersilahkan. Baik, saya akan membacakan materi dari pokok saya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Motivasi belajar tidak muncul begitu saja dalam diri seseorang. Motivasi belajar ini tentu memiliki faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor eksternal. Berkaitan dengan kondisi psikologis, biologis, dan kognitif peserta didik, faktor internal ini mencakup minat belajar, kebutuhan akademik, persepsi terhadap kemampuan diri, self-efficacy, tujuan pribadi, serta kondisi kesehatan fisik maupun emosional yang dialami siswa. Yang kedua, faktor eksternal yang berasal dari lingkungan keluarga, sekolah, teman sebaya, dan kondisi sosial yang lebih luas. Lingkungan keluarga yang memegang peranan penting dalam membentuk motivasi belajar karena dukungan emosional, perhatian, serta fasilitas belajar yang memadai dapat memperkuat keinginan anak-anak belajar. Sekolah dan guru juga berperan besar melalui cara mengajar, sikap, serta interaksi impersonal yang dibangun bersama siswa. Guru yang sabar, komunikatif, dan memberikan penghargaan positif dapat meningkatkan motivasi belajar secara signifikan. Sementara guru yang otoriter atau sering memberikan hukuman keras dapat menurunkannya. Selanjutnya, upaya pendidik untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Pendidik memiliki strategis dalam membangun serta mempertahankan motivasi belajar peserta didik melalui strategis terencana, konsisten, dan sesuai karakteristik siswa. Upaya penting yang dapat dilakukan guru adalah: yang pertama, guru dapat menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata siswa agar mereka
merasa bahwa apa yang dipelajari memiliki manfaat langsung dalam kehidupan sehari-hari. Ketika siswa memahami relevansi materi dengan pengalaman atau tujuan mereka, maka motivasi intrinsik dapat tumbuh dengan lebih mudah. Yang kedua, guru juga dapat mengurangi kejenuhan dengan menyajikan contoh konseptual, menggunakan cerita atau menghadirkan fenomena aktual sebagai bahan pembelajaran. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bang Fakri atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Bang Fakri, yaitu upaya pendidik untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang ketiga itu, guru dapat mengombinasikan model pembelajaran seperti project-based learning, problem-based learning, diskusi kelompok, eksperimen, dan pembelajaran berbasis teknologi untuk menciptakan pengalaman belajar yang berbeda dan menarik. Penggunaan media pembelajaran yang visual, interaktif, atau digital juga membantu siswa memahami materi secara lebih mudah dan mendorong mereka untuk aktif berpartisipasi. Semakin kaya pengalaman belajar yang diberikan, semakin besar peluang tumbuhnya motivasi belajar siswa. Poin yang keempat yaitu pemberian umpan balik positif dan konstruktif karena siswa membutuhkan penghargaan dan bimbingan untuk memperbaiki kemampuannya. Ujian yang disampaikan dengan tepat dapat memperkuat rasa percaya diri siswa. Sedangkan kritik yang disampaikan secara bijaksana membantu mereka memahami kekurangan dan cara memperbaikinya. Lalu, cara kelima yaitu guru juga perlu membangun hubungan personal yang positif dengan siswa, karena hubungan yang hangat, empatik, dan saling menghargai dapat menciptakan rasa aman yang sangat penting untuk pembelajaran. Ketika siswa merasa dihargai dan diperhatikan, mereka cenderung lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif dan berusaha mencapai prestasi terbaik. Lalu cara yang terakhir yaitu pendidik juga dapat meningkatkan motivasi dengan memberikan otonomi kepada siswa. Misalnya, melalui pemberian pilihan topik tugas, cara presentasi, atau penggunaan sumber belajar. Otonomi membantu siswa merasa memiliki kendali terhadap proses belajar sehingga mereka lebih bertanggung jawab dan antusias dalam menyelesaikan tugas. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 10. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian kami mohon maaf. Kami tutup presentasi dari kelompok 10. Terima kasih sudah menonton.